Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang pakan pelet PF1000 untuk ikan mas koki. Jadi muncul pertanyaan dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang bertanya kepada saya tentang apakah boleh ikan mas koki diberi makan dengan pakan pelet PF1000 dan apa pengaruhnya untuk ikan mas koki yang kita pelihara. Jadi perlu teman-teman ketahui, pelet PF1000 ini merupakan pakan pelet yang diperuntukkan atau digunakan untuk memberi makan ikan konsumsi ya, baik itu ikan nila, ikan gurame, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya. Jadi apakah bisa pelet yang tadinya digunakan untuk memberi makan ikan konsumsi diberikan ke ikan hias seperti ikan hias mas koki? Kita akan bahas di video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, pelet PF1000 ini merupakan pelet yang digunakan untuk memberi makan ikan konsumsi, biasanya di bawah 200 gram atau berat ikan itu di bawah 200 gram atau usia 1-2 bulan ikan konsumsinya. Dan saya sering sekali membeli pelet PF1000 ini untuk ikan gurame yang saya pelihara. Kebetulan selain saya memelihara ikan mas koki, saya juga memelihara ikan gurame, ada sekitar 5 kolam teman-teman. Jadi saya gunakan pelet PF1000 ini untuk memberi makan ikan gurame saya yang masih kecil teman-teman. Jadi kalau kandungan yang ada pada pelet PF1000 ini, kalau saya baca-baca itu proteinnya cukup tinggi teman-teman, di atas 40%. Jadi pelet ini sangat cocok sekali untuk pembesaran ikan mas koki. Namun ada catatan, kalau misalnya kita mau menggunakan pelet PF1000 ini di ikan mas koki, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Nah, kalau ditanya pelet ini bagus untuk ikan mas koki, pelet ini sangat bagus sekali untuk pembesaran ikan mas koki teman-teman. Kalau misalnya kita mau irit ya dari segi pengeluaran pakan pelet, misalnya kita nggak bisa ya beli pelet yang premium yang harganya cukup mahal, kita bisa menggunakan pelet PF1000 ini untuk pembesaran ikan mas koki kita. Tapi dalam catatan, kita pelihara ikan mas kokinya di kolam di luar ruangan dan kena sinar matahari, karena di dalam pelet ini teman-teman tidak ada kandungan spirulina ataupun kandungan zat yang membuat warna ikan mas koki kita semakin cerah. Jadi untuk menutupi kekurangan dari pelet ini, pelet PF1000 ini, kita memelihara ikan mas kokinya di luar ruangan. Contoh ya, petani-petani ikan mas koki yang membesarkan ikan mas koki yang masih ukuran 5 cm ya, mungkin dibesarkan sampai ukuran 12-13 cm, itu biasanya menggunakan pelet PF1000 untuk memberi makannya, karena mereka membesarkan ikan mas kokinya itu di kolam di luar ruangan teman-teman dan kena sinar matahari. Untuk mengganti kandungan spirulina ataupun zat-zat untuk mencerahkan warna ikan mas koki itu menggunakan sinar matahari, karena ikan yang kena sinar matahari itu warnanya semakin cerah teman-teman. Nah, ini saya buktikan sendiri. Saya pernah pelihara ikan mas koki di luar ruangan ya, di akuarium di teras rumah. Kemudian saya beri pakan pelet PF1000. Saya bedakan dengan ikan mas koki yang di dalam ruangan ya, warnanya malah makin cerah warna ikan mas koki yang saya pelihara di luar ruangan, karena hampir pagi dan sore itu kena sinar matahari terus ikannya. Jadi kalau kita mau menggunakan pelet PF1000,
untuk memberi makan ikan mas koki kita, silakan teman-teman berikan ke ikan mas koki yang dipelihara di luar ruangan atau di kolam-kolam ya, atau di akuarium yang kena sinar matahari. Kalau misalnya kita paksakan memberi makan ikan mas koki kita di akuarium di dalam ruangan, itu sebenarnya bisa membuat warna ikan mas koki kita pudar teman-teman. Itu sudah saya buktikan juga. Warna ikan mas koki memang semakin pudar, akan tetapi ikannya memang bertambah besar teman-teman. Dari ukuran tubuhnya itu cepat sekali pertumbuhannya, tetapi negatifnya yaitu warna ikan mas koki kita itu semakin pudar teman-teman. Ada juga yang mengeluhkan penggunaan pelet PF1000 ini bisa membuat air kuning teman-teman. Jadi sebenarnya itu benar adanya ya, karena kandungan semakin tinggi kandungan protein pada pelet itu pasti berpengaruh terhadap kondisi air di akuarium kita. Baik itu pelet PF1000, pelet Saki Hikari dan pelet premium lainnya, itu pasti berpengaruh kepada air ya. Kalau misalnya filter kita juga kurang baik dan kita memberi makannya dalam mode grooming ya, memberi makannya berkali-kali ya, lebih dari 10 kali, kondisi filter kita menggunakan top filter mode grooming, itu pasti airnya cepat kuning teman-teman. Jadi kita siasati dengan ganti air dan maksimalkan media filter mekanis dan biologisnya. Jadi kalau ditanya pelet ini bagus atau tidak untuk ikan mas koki, sangat bagus sekali teman-teman ya, karena proteinnya tinggi, kemudian cepat membuat ikan mas koki besar ya, cepat sekali pertumbuhannya. Akan tetapi kita harus pelihara di luar ruangan ataupun di kolam ya, atau biasanya menggunakan glass pond ya, yang akuarium yang terbuat dari beton diberi kaca. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan di dalam ruangan sebenarnya bisa-bisa saja, akan tetapi kita harus menggunakan lampu 24 jam agar ikan mas koki kita kena sinar lampu ya, sinar matahari itu digantikan oleh sinar lampu akuarium kita. Nah itu teman-teman ya, jadi sangat baik sekali, dan saya juga menggunakan pelet PF1000 untuk ikan mas koki saya sebagai pakan selingan. Nah ini juga kalau misalnya kita mau memberi makan ikan mas koki kita di dalam ruangan menggunakan pelet PF1000, itu bisa-bisa saja sebagai pakan sampingan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya mengenai pakan pelet PF1000 untuk ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.